sehat. Dan di pertemuan kali ini di mata pelajaran aplikasi perangkat lunak dan internet gedung untuk kelas 11, kita akan belajar di kompetensi dasar 3.1, yaitu menerapkan prosedur kesehatan dan keselamatan kerja. Diharapkan kalian bisa menyimak materi yang diberikan dan tentunya akan ada tugas yang diberikan. Jadi tetap semangat dan selamat belajar. Semoga dalam keadaan yang sehat. Di pertemuan kali ini di mata pelajaran aplikasi perangkat lunak dan internet gedung untuk kelas 11, kita akan belajar di kompetensi dasar 3.1, menerapkan prosedur kesehatan dan keselamatan kerja. Ya, untuk kompetensi dasar 4.1, melaksanakan prosedur kesehatan dan keselamatan kerja. Ya, di pembelajaran kali ini diharapkan kalian dapat memahami prosedur kesehatan dan keselamatan kerja dengan benar dan santun, serta kalian dapat menerapkan prosedur keselamatan dan kesehatan kerja secara mandiri dan bertanggung jawab. Ya, untuk konsep kesehatan dan keselamatan kerja, ya, ini kesehatan dan keselamatan kerja ini adalah upaya untuk menciptakan tempat kerja yang aman, sehat, dan bebas dari pencemaran lingkungan, sehingga dapat mengurangi atau bebas dari kecelakaan yang pada akhirnya nanti akan meningkatkan sistem produktivitas kerja. Ya. Jadi dengan adanya kesehatan dan keselamatan kerja, tercipta suatu tempat kerja yang aman, sehat, dan juga bisa meningkatkan sistem produktivitas kerja. Lalu apa tujuan dari kesehatan dan keselamatan kerja ini? Ya, kita perhatikan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Ada 3 poin yang harus diperhatikan. Yang pertama, tujuan dari K3 ini untuk melindungi dan memelihara kesehatan dan keselamatan tenaga kerja, sehingga dapat meningkatkan kinerjanya, ya, terlindungi ini tenaga kerja. Yang berikut, untuk menjaga dan memastikan kesehatan dan keselamatan semua orang yang berada di lingkungan kerja, dan juga supaya sumber produksi terpelihara dengan baik dan digunakan secara aman dan efisien. Itu 3 poin tujuan kesehatan dan keselamatan kerja. Untuk ruang lingkup kesehatan dan keselamatan kerja ada 3. Yang pertama di lingkungan kerja, ya, harus ada. Ya. Yang kedua harus diperhatikan di alat kerja dan bahan. Ya. Silakan diperhatikan baik lingkungan kerja, poin lingkungan kerja maupun alat kerja dan bahan. Akan diperhatikan dan dibaca. Oke, kita lanjut ke poin yang ketiga untuk ruang lingkup dari kesehatan dan keselamatan kerja ini. Ya, di metode kerja. Ya, bagaimana standar cara kerja yang harus dilakukan agar tujuan pekerjaan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Ya. Oke, cukup untuk ruang lingkup kesehatan dan keselamatan kerja. Kita lanjut ke jenis perlengkapan kesehatan dan keselamatan kerja. Di sini ada 2 poin. Yang pertama ada alat pelindung diri atau biasa disebut APD. Yang kedua ada kotak P3K, pertolongan pertama pada kecelakaan. Ya. Oke, kita bahas dulu dari poin APD, alat pelindung diri. Apa sih APD ini? Ya. Jadi untuk APD ini meliputi penutup badan dan anggota badan atau perlengkapan yang digunakan untuk tujuan kesehatan dan keselamatan atau kesehatan saat bekerja. Apa-apa saja? Nah, silakan perhatikan di gambar. Mulai dari kepala sampai kaki dilindungi dengan APD. Ya, mulai dari atas kepala memakai helm, ya, di mata sampai di kaki ada sepatu pelindung. Ya.
Oke, silahkan diperhatikan. Nah, ini seperti ini. Dari mulai kepala, mata, telinga, tangan, sampai dengan kaki. Oke, kita bahas satu persatu untuk alat pelindung diri ini. Ya, mulai dari kepala, ya tentunya ada penggunaan helm. Fungsinya untuk melindungi kepala dan telinga, ya, tapi mayoritas memang digunakan untuk melindungi kepala. Oke, itu untuk yang pertama. Yang kedua ada pelindung mata, ya. Ya, fungsinya tentunya untuk mencegah radiasi cahaya tinggi atau percikan benda halus masuk ke dalam mata. Untuk jenis kacamata pengaman ada goggles, ya, untuk melindungi mata dari benturan, ya, seperti ini. Nah, ini yang goggles. Ini goggles. Ini. Berikut ada masker las, ya, untuk melindungi mata dari sinar radiasi kuat dari pengelasan, ya. Ini untuk masker las. Oke. Sudah untuk kacamata, kita lanjut ke setelah pelindung mata, berikut ada pelindung pernafasan, ya. Yang biasanya digunakan adalah respirator atau masker. Ya, modelnya seperti ini digambar. Fungsinya untuk menyaring baik kabut, uap, asap dan gas. Ya. Tentunya punya standar yang ditentukan dalam penggunaan respirator ini. Lanjut ke pelindung wajah. Nah, untuk pelindung wajah biasanya digunakan face shield dengan fungsi untuk melindungi wajah dari percikan benda asing. Misalnya ada pekerjaan mengerindah, digunakanlah face shield ini. Kita lanjut ke pelindung pendengaran. Untuk pelindung pendengaran biasanya digunakan ada earplug dan earmuff. Ya, earplug ini digunakan untuk menutupi lubang telinga saat ada sumber kebisingan, ya. Jadi tentunya dipakai saat ada sumber kebisingan. Sedangkan earmuff, ya, sama juga berfungsinya, tapi digunakan di daun telinga. Ya. Selanjutnya ada pelindung tubuh, ya tentunya digunakan jaket dan celana panjang anti percikan. Ya, tentunya digunakan dengan terbuat dari bahan yang sesuai. Selanjutnya ada jas hujan, melindungi diri dari percikan air saat bekerja. Lanjut, ada pelindung tangan, ya tentunya digunakan sarung tangan. Fungsinya digunakan untuk menangani bahan kimia, ya tentunya di tangan, atau pekerjaan tertentu yang membutuhkan perlindungan pada bagian tangan. Untuk bahan yang biasa digunakan ada yang dari kulit, ya tentunya untuk menahan panas. Ada katun, melindungi dari abrasi, tahan kotor atau anti slip, dan karet untuk menahan aliran listrik dan bahan kimia. Selanjutnya ada pelindung kaki atau boot, ya, melindungi kaki dari kejatuhan barang berat atau benda-benda tajam atau permukaan yang basah, licin dan sengatan listrik. Ya, tentunya punya standar yang digunakan untuk penggunaan boot ini. Yang berikut ada pelindung bahaya jatuh, ya. Yang digunakan biasanya yaitu safety belt, safety harness, safety net, ya, itu jaring pengaman dan yang lainnya, ya. Ini contoh dari gambar safety belt. Itu tadi untuk alat pelindung diri. Yang kedua, untuk jenis perlengkapan kesehatan dan keselamatan kerja ada kotak P3K atau penanganan pertama pada kecelakaan. Untuk standar, sesuai standar berdasarkan peraturan Menteri Tenaga Kerja, untuk kotak P3K dia harus punya di dalamnya berisi kaset steril, perban lebar 10 cm, plester lebar 1,25 cm, plester cepat, ada kapas, ada kain segitiga, gunting,
peniti, sarung tangan sekali pakai, sarung tangan sekali pakai berpasangan, ada masker juga, pinset, dan semua peralatan untuk yang memenuhi standar. Silakan kalian perhatikan dan baca baik-baik untuk kotak P3K ini. Oke, itu tadi untuk jenis perlengkapan kesehatan dan keselamatan kerja untuk materi kita di siang hari ini. Dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih dan selamat siang.